Bacaan kita dalam ibadah pagi hari ini diambil dari kitab Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Sudah dapat ya. Kita akan membacanya lagi secara bergantian. Saya mulai ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku." Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepadanya. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, untuk khotbah hari ini saya beri tema hiduplah dalam terang dan hikmat Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada banyak kali dalam kehidupan kita mengalami kegagalan. Ada banyak kesalahan, ada banyak kesedihan yang kita alami, bahkan tidak jarang banyak orang yang mengalami keputusasaan hidup karena berbagai persoalan yang kita hadapi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Bisa jadi karena ulah orang lain yang menghancurkan hidup kita. Tetapi bisa juga karena itu kesalahan diri kita sendiri. Mungkin kita kurang berhikmat, karena kurang berpaut dan juga kurang bisa menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kurang mengandalkan Tuhan, sang hikmat itu di dalam kehidupan kita. Ketiadaan hikmat inilah yang membuat kita seringkali tergoda ya untuk melakukan berbagai tindakan kejahatan. Kalau orang tidak berhikmat, maka orang tidak ragu-ragu untuk melakukan kejahatan, menindas orang lain, mencuri, ribut, suka berkelahi di dalam hidup ini, suka menipu, ya, berbohong atau manipulasi seperti itu. Ya, kemarin saya lewat di pom bensin, ada 2 pom bensin, dan di situ saya melihat antrian mobil dan motor. Ada yang malah sudah di situ dari malam, ya ada yang punya pengalaman itu, ya antri dari malam. Ya, tadi saya lihat di Kampaniru sini juga begitu ya, motor-motor sudah panjang di situ antri, ya. Dan padahal hampir 50 meter atau mungkin cuma 10 meter ada yang jual bensin eceran.
Tapi tetap orang pergi antri di pom bensin. Nah, yang menarik adalah yang eceran ini, ya. Dan saya tanya ke saudara saya, kenapa orang harus antri bensin dari malam? Apa tidak ada bensin lagi? Ya, kehabisan bensin? Tidak, ya. Jadi dia menjawab tidak. Tapi karena banyak orang yang beli bensin untuk dijual lagi, eceran gitu. Jadi ada yang jual bahkan di depan pom bensin pun orang jual bensin eceran. Atau di samping pom bensin juga jual bensin eceran gitu ya. Dan yang menarik adalah orang yang jual bensin ini. Ada yang penjual bensin eceran di sini? Tidak ada? Semoga tidak tersinggung nanti kalau saya singgung. Ya, jadi orang yang menjual bensin eceran ini apa yang dia lakukan? Ya, ketika dia beli bensin di pom bensin, dia dapat untung berapa Bapak Ibu? Ketika dia menjual kembali, dia dapat untung berapa? 2,5. Ini penjual bensin mungkin. Ibu pendeta. Ya, 2.500. Ya, tetapi orang mengisi botol itu bukan 1 liter. Benar? Bukan 1 liter. Yang lain mungkin dia simpan lagi kan? Itu sudah menipu. Yang pertama. Yang kedua, botol itu dia masak. Maksudnya apa dia masak botol itu? Nah, biar kecil, lebih kecil. Dia punya isi tambah kecil atau tambah banyak? Tambah kecil lagi, menipu 2 kali. Dan dia untung 3 kali, 2.500, kasih kurang lagi itu bensin, dia tambah untung, dia kasih kurang kecil lagi botol, tambah untung lagi. Benar tidak? Jadi dia lebih untung besar dari pom bensin, walaupun dia cuma hanya jual 0,5 liter mungkin. Ya, nah itu kita menipu. Padahal ini seluruh Sumba ini mayoritasnya orang Kristen. Dan di kota Waingapu ini juga mayoritasnya orang Kristen. Tapi banyak yang melakukan itu. Jadi kita senang karena kita dapat keuntungan yang besar. Tetapi di atas kesengsaraan orang lain. Karena orang lalu membeli karena dia butuh. Mau gak mau dia harus beli. Karena dia butuh, daripada antri dari malam, dia beli yang eceran. Dan kita memanfaatkan itu untuk keuntungan diri kita sendiri. Ya, semoga tidak ada yang melakukan praktek itu di sini, ya, yang hadir saat ini. Kalau yang ada, bertobatlah nanti kalau pulang, ya. Ganti botol besar gitu ya. Nah, itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ketiadaan hikmat juga membuat kita kurang menyikapi setiap persoalan dalam hidup kita dengan baik. Kita kecewa dengan hidup kita karena hidup kita miskin. Ya, mungkin dari zaman saya masih di sini sampai sekarang miskin sama aja terus begitu ya, tidak berubah hidup. Kecewa terhadap sikap orang tua. Kecewa terhadap anak-anak kita. Kecewa dengan teman kerja, rekan kerja di kantor atau di sekolah. Kecewa dengan sekolah kita, dengan nilai kita yang rendah. Kecewa terhadap teman, saudara, dan tetangga kita. Ya, jadi orang-orang yang tidak berhikmat seringkali ya bersikap kurang tepat juga di dalam menghadapi setiap masalah ini. Dan tidak jarang kondisi ini yang membuat kita takut, membuat kita pesimis, membuat kita pasif dan tidak mau melakukan apa-apa lagi gitu ya. Kita berpikir untuk apa saya bekerja keras, toh nasib saya begini saja. Tidak berubah dari dahulu sampai Tuhan Yesus datang lagi. Ya, lebih baik saya diam-diam saja gitu ya, tidak usah melakukan yang lain. Bahkan mungkin kalau saya berusaha, bisa saja usaha saya lebih buruk lagi daripada yang sekarang, tambah rugi. Ya, daripada begitu lebih baik saya diam saja. Nah, pikiran ini yang seringkali mematikan langkah kita dan membuat kita tidak mau berubah atau tidak mau mengubah hidup kita, gitu ya. Ini orang yang ibaratnya orang yang kalah sebelum berperang. Ya, kita sudah mundur sebelum kita berjuang. Ya, orang-orang yang pasif, yang putus asa seringkali seperti itu. Nah, kalau ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya bukan orang lain yang membuat hidup kita terpuruk, tetapi justru adalah diri kita sendiri. Pikiran kita lah yang mematikan langkah kita dan bahkan juga mematikan semangat kita untuk berusaha dan juga untuk merubah kehidupan kita. Nah, lalu apa itu artinya hikmat?
Hikmat artinya menyiratkan luasnya pengetahuan dan pengertian. Jadi kalau ada orang yang berhikmat, maka itu menunjukkan bahwa dia punya pengetahuan tapi juga punya pengertian yang dalam. Dan kedua-duanya inilah yang menghasilkan pertimbangan yang masuk akal dan jelas ketika kita menghadapi persoalan. Orang yang berhikmat akan menggunakan pengetahuan dan pengertiannya dengan baik untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupannya. Juga untuk menghindari masalah, mencapai tujuan-tujuan tertentu, atau menasehati orang lain. Jadi kalau kita punya hikmat, kita bisa menasehati orang lain supaya bisa hidupnya jadi lebih baik. Orang yang berhikmat akan bertindak bijaksana. Dan orang yang bijak pasti dia pintar. Tetapi orang yang pintar belum tentu dia berhikmat. Itu bedanya ya, orang yang berhikmat dengan orang yang pintar. Nah, orang yang pintar biasanya dia tahu teorinya, ya, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya dengan baik. Atau bahkan menggunakan pengetahuannya, kepintarannya untuk maksud-maksud yang tidak benar. Ya, dengan melakukan kejahatan, membohongi orang, menipu orang dengan tujuan-tujuan untuk keuntungan diri sendiri, termasuk untuk kejahatan, kesombongan diri. Jadi kadang orang kalau merasa pintar ya, dia merasa paling tahu semuanya gitu. Dan dia merasa lebih di atas dari semuanya, sombong, tidak mau mendengarkan omongan orang lain, tidak mau mendengarkan didikan orang lain. Dengan kata lain, orang mengatakan dia pintar tetapi bebal atau bodoh. Kelihatannya pintar tapi sebenarnya dia bodoh. Ya. Nah, sebaliknya orang yang bijak akan menggunakan kepintarannya untuk hal-hal yang baik. Orang yang bijak akan rendah hati dan dia juga akan mau atau bersedia menerima didikan dari orang lain. Karena dia tahu ya bahwa pengetahuan yang dia miliki, ya, dari banyaknya pengetahuan yang dia miliki, dia sadar bahwa ada lebih banyak lagi pengetahuan yang dia tidak tahu. Nah, karena itu walaupun dia pintar, punya pengetahuan yang banyak, dia senantiasa rendah hati dan mau belajar dari orang lain. Bahkan mau belajar dari orang-orang yang tidak sekolah atau orang-orang yang dianggap tidak berpendidikan. Itu ciri dari orang yang bijaksana. Dia mampu memutuskan segala persoalan dengan adil dan bijaksana. Dia tahu membedakan mana hal yang baik dan mana yang berguna, dan mana yang baik tapi tidak berguna, dan juga membedakan mana yang tidak baik dan juga tidak berguna. Ya, itu ciri dari orang yang bijak. Misalnya saya tanya, main kartu itu dosa atau salah atau tidak? Main kartu. Dosa, salah? Tidak salah. Kalau main kartu sepanjang hari, salah, bukan dosa ya, salah. Karena dia membuang waktu dengan percuma untuk main kartu. Itu tidak dosa, itu baik untuk ya santai-santai begitu. Tapi dia menjadi tidak baik kalau kita lakukan dari pagi sampai malam. Ini apalagi bapak-bapak kalau main kartu suka lupa, apalagi kalau pakai uang kan, main judi. Itu dosa lagi tambah. Tidak kasih makan anak di rumah, istri di rumah, dia main sendiri di situ gitu. Nah, itu dosa. Yang semulanya baik, tapi kalau kita melakukannya terus-menerus, dia menjadi tidak baik. Minum alkohol, dosa, salah atau tidak? Tidak salah. Itu untuk kesehatan kalau kita minum 1 sloki. Tapi orang Kamaniru pasti tidak puas kalau cuma 1 sloki kan? 1 jerigen baru dia puas. Apa yang terjadi kalau 1 jerigen, saudara? Dia tidak tahu diri lagi. Ya, dia berteriak-berteriak, maki orang, pulang di rumah dia pukul istri, pukul anak, marah-marah. Ya. Minum mabuk itu suka membuat orang lupa diri. Dia berteriak, siapa saya? Kau sendiri aja tidak tahu namamu, tanya orang lain. Ya. Jadi minumlah secukupnya untuk menghangatkan tubuh, untuk tidur, itu baik untuk kesehatan. Tapi kalau berlebihan, dia merusak kesehatan. Ya, jadi tidak dosa, bisa diminum, tapi secukupnya.
Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, jika semua orang hidup dengan bijaksana, maka hidup kita tidak akan mengalami masalah. Ya, kalaupun ada mungkin bukan karena kita, tetapi karena orang lain. Tetapi fakta menunjukkan bahwa ada banyak orang yang tidak bijaksana, yang suka mencemooh, suka melawan, suka protes ketika dinasehati dan dididik. Makanya ada yang mengatakan, janganlah menasihati orang yang bodoh, karena dia akan membencimu. Tetapi kalau kita menasihati orang yang bijaksana, maka dia akan menghargai nasihat kita. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, orang yang suka mencemooh dan menghina sesamanya biasanya ada dua hal. Yang pertama, ketika orang merasa dirinya lebih dari orang lain. Ya, kalau kita merasa diri lebih pintar, lebih kaya, lebih mampu dari orang lain, maka kita tidak akan mau menerima nasihat dari orang lain. Kita menganggap orang lain lebih bodoh dari kita. Dan kita merasa kayaknya kita rendah diri kalau kita mendengarkan atau menerima nasihat dari orang lain. Padahal saya ini kan pintar, sarjana gitu ya. Jadi kita sombong dengan pendidikan kita. Yang kedua adalah ketika seseorang merasa dirinya kurang dari orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, jadi bukan hanya kalau kita lebih dari orang lain, tetapi kurang pun banyak orang yang sombong. Ya, jadi karena kurang pandai, kurang mampu, miskin, nah dia akan menghina atau menyerang orang lain. Ya, karena dia kurang. Kenapa begitu? Ya karena dia tidak punya apa-apa lagi yang lain selain kesombongan. Jadi orang mengatakan biar miskin, yang penting sombong, gitu kan. Nah, ada orang yang seperti itu. Sudah tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, dinasehati tidak mau terima, tetapi sombong dan balik menyerang orang lain. Nah, ini banyak kali terjadi di dalam hidup kita, sehingga hidup kita memang tidak pernah berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pentingnya hikmat itu juga bisa kita baca di dalam Alkitab, dan kita tahu ceritanya ya dari Salomo ketika dia diminta apa yang paling penting yang kamu inginkan, ya, sebutkan satu hal. Dia tidak mengatakan kekayaan, tidak minta kekayaan, kemasyhuran ya dan lain sebagainya, tetapi dia hanya minta satu, yaitu hikmat. Karena hikmat inilah yang penting di dalam menyikapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita, mampu memutuskan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bacaan kita hari ini berbicara tentang Yesus sebagai sang terang atau sang hikmat, Sophia. Ya, Sophia kayak nama perempuan ya, itu namanya artinya hikmat. Allah yang adalah terang berjumpa dengan manusia yang jauh dari terang. Allah berjumpa dengan manusia yang senangnya hidup jauh dari Tuhan. Allah berjumpa dengan manusia yang senantiasa menolak cahaya terang itu. Ya, karena manusia itu suka angkuh, sombong, dan seringkali lebih suka larut di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan dan tidak mau hidup di dalam terang Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada 3 tugas eksistensial dari terang itu. Yang pertama adalah terang sebagai penunjuk jalan. Ya, jadi kalau kita melihat terang itu, maka dia akan menyinari jalan kita. Makanya terang itu seringkali ditaruh di tempat yang lebih tinggi, seperti mercusuar. Ya, itu untuk menerangi kapal-kapal yang lewat supaya mereka tidak tersesat. Jadi terang itu penting agar kita juga di dalam hidup ini tidak tersesat. Yang kedua adalah terang adalah peringatan. Jadi kalau kita naik mobil ya atau lampu gitu, kalau ada yang salah kita mengedipkan lampu ya untuk menunjukkan atau mengatakan kepada orang yang di depan bahwa kamu salah. Tetapi seringkali juga kita memberitahu ya cuek aja gitu ya, jalan aja terus. Bahkan ada orang yang sen kiri tapi dia belok kanan. Ada tidak di Baingapu ini? Banyak kan? Atau dia sen kiri terus saja, dia tidak belok-belok, padahal yang di belakang tunggu nih kapan dia belok. Nah, ini yang seringkali buat kecelakaan. Ya, jadi lampu itu, terang itu penting untuk mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, dia mengingatkan kita, ya, kembali ke jalan yang benar begitu. Tetapi seringkali kita abaikan. Yang ketiga adalah terang adalah pengharapan. Ya, jadi walaupun kita penat, berbeban berat,
Kita harus bertahan dalam pergumulan kita dan kita harus terus berjalan walaupun banyak masalah yang kita sedang hadapi. Terang itu akan menuntun hidup kita agar kita tetap kuat walaupun hidup ini penuh dengan penderitaan. Kita akan menikmati itu dengan damai bersama dengan Tuhan. Yesus Sang Terang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan dalam berbagai persoalan hidup. Jadi apapun yang terjadi, pertolongan Tuhan akan menguatkan kita selama kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, persoalan apapun begitu berat sekalipun kita terima semuanya. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita. Tidak semua orang baik dengan kita. Pasti ada orang yang tidak suka dengan kita. Betul atau tidak? Betul. Kita baik saja ada orang yang benci kita, apalagi kita melakukan kesalahan. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, biarkan saja. Kita cari orang yang baik dan kita bertemu dengan bergaul dengan orang yang baik dan itu akan memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan kita. Kalau kita sakit, ya menderita, tidak sembuh-sembuh, kita perlu bertahan. Kita berharap kepada Tuhan dan juga berserah apa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Jangan pernah kita patah semangat, menyerah atau bahkan meninggalkan Tuhan, menyalahkan Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang buruk bagi kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam hidup ini kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan, maka hal yang mustahil bisa terjadi. Ya, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Termasuk juga kalau kita melakukan kesalahan, ya, melakukan dosa. Jangan kita semakin terpuruk dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak melakukan kejahatan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang tidak pernah berdosa. Ya, kita semua berdosa. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, bahkan mengambil jalan pintas karena kita kecewa dengan kehidupan ini. Kita tetap datang kepada Tuhan, mohon ampun kepada Tuhan, dan mengubah cara hidup kita. Ada orang yang sampai karena kecewa dengan hidupnya, dia buat salah, orang membenci, membicarakan dia malu, ambil jalan pintas, bunuh diri. Tidak salah orang mati, orang bisa mati. Tetapi usahakanlah kita mati jangan dengan sia-sia. Tetapi matilah dengan cara yang bermakna. Matilah karena kita memperjuangkan kebenaran. Matilah karena kita menolong orang lain. Bukan mati karena gantung diri atau minum baygon. Itu artinya mati sia-sia. Ya, jadi sebelum mati buatlah sesuatu yang benar, yang baik. Mungkin dalam hidup kita juga kita seringkali melupakan tanggung jawab kita, sering menyalahkan orang lain, berkonflik dengan orang lain, dendam terhadap orang lain. Maka kita perlu memaafkan orang lain dan tidak mengungkit-ungkit kesalahannya. Satu hal yang saya mau katakan ke kita, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita bukan orang yang sempurna. Kita banyak kesalahan dan dosa. Tetapi ada banyak orang yang selalu ingat masa lalunya, ya, selalu ingat dengan dosanya, dan ini yang mematikan langkah kita. Jadi orang mengatakan kita terpenjara oleh masa lalu kita. Karena kita mau maju, kita ingat, saya pernah lakukan dosa dulunya. Saya pernah membunuh, saya pernah merancangkan kejahatan bagi sesama saya pernah maki-maki orang, gitu ya. Jadi kita selalu lihat ke belakang dan tidak berani maju ke depan. Kita selalu ingat akan kegagalan kita, kegagalan dalam mendidik anak, kegagalan dalam mengarungi rumah tangga. Kalau kita selalu lihat ke belakang, maka hidup kita tidak akan pernah berubah dan maju. Ibarat orang naik kendaraan, ya. Kita lihat ke belakang dalam rangka apa, Bapak Ibu? Dalam rangka apa? Kalau kita mau antret kan, kita lihat ke belakang, ya. Supaya kalau kita mau nyalip,
kita lihat ke belakang supaya tidak kecelakaan gitu ya. Tapi boleh nggak kita naik kendaraan lihat ke belakang terus? Bahaya kan, kita akan tabrak orang di depan, tabrak pohon gitu. Nah itu berarti kita jangan melihat di belakang terus, kita perlu juga melihat ke depan, kiri atau kanan, ya sekali-sekali lihat ke belakang begitu. Nah begitupun dengan kehidupan kita. Kita jangan terus menengok ke masa lalu kita, tetapi lihatlah ke depan, ya. Dan kita akan tahu bahwa hidup kita akan menuju satu tujuan. Tapi kalau kita lihat terus ke belakang, maka bisa dipastikan kita akan kecelakaan, kita akan menabrak orang, dan hidup kita juga akan begitu-begitu saja. Nah Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang saya mau katakan, semoga bisa bertahan ya. Sudah berapa menit Pak Pendeta? Ya, ini ada satu ilustrasi antara rusa dan singa. Kecepatan lari rusa itu 90 km per jam. Tapi singa dia itu 58 km per jam. Yang lebih cepat yang mana? Rusa yang lebih cepat larinya. Nah tetapi kenapa seringkali singa itu bisa menerkam rusa? Ada yang tahu? Tidak lari kuat, dia kecepatannya 90 km per jam. Strateginya ya, ketika singa ini mengejar rusa, dia lari kencang-kencang. Tapi dia juga ketakutan dengan singa. Dan dia berpikir, oh saya ini lemah, pasti dia dapat sama saya, pasti dia makan saya ini, dia bilang. Karena itu dia selalu nengok ke belakang. Ini jaraknya masih jauh atau sudah dekat gitu ya. Setiap dia jalan dia bilang, mati sudah saya ini ya. Pasti saya mati, dia makan oleh singa. Dia nengok lagi. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang terjadi? Setiap kali dia menengok ke belakang dan dengan ketakutan, itu memperlambat lari rusa. Sehingga larinya yang sebenarnya 90 km per jam, itu lambat laun berkurang. Dan pada saat itulah singa mendapati rusa itu, menerkam dan memakannya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, rusa kalau dia menatap terus ke depan, lari kencang-kencang, enggak usah lihat ke belakang, dia akan lolos. Dan satu hal, rusa ini kurang yakin dengan kelebihannya, yaitu kecepatannya yang tinggi. Dia kurang percaya diri dan selalu menengok ke belakang. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, andaikan saja kita dalam hidup ini selalu fokus ke depan, tidak perlu melihat ke belakang, apa yang menjadi tujuan kita, kita fokus ke situ, maka hidup kita juga akan lolos dari berbagai persoalan hidup. Hidup kita tidak akan miskin-miskin begitu terus. Persoalan kita juga akan selesai. Ya, dan kita akan mendapatkan solusi dari semuanya itu. Fokus saja pada kekuatan kita, pada kelebihan kita. Dan itu yang seringkali dilakukan di dalam pendampingan pastoral. Dalam pendampingan pastoral kepada umat, nah besok kita pendampingan pastoral ya. Yang difokuskan bukan mencari kesalahan orang. Kalau kita mau mendampingi orang yang bersalah, bukan menanyakan kamu salah ya, menghakimi orang, kamu sudah dosa ini itu. Bukan tugas kita di dalam pendampingan pastoral untuk menunjukkan kesalahan orang. Sebelum kita bicara tentang kesalahan orang, dia sudah tahu kesalahannya. Tidak perlu kita sebutkan kesalahannya. Yang dibutuhkan dari kita adalah memahami ya kenapa dia melakukan kesalahan. Dan dengan cara seperti itu kita menguatkan dia bahwa dia punya kemampuan, punya kekuatan untuk keluar dari persoalannya, bukan mencari-cari kesalahannya atau bukan menghakiminya. Karena itu akan melemahkan orang itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, inilah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Fokuslah pada kekuatan kita, fokuslah pada hikmat Tuhan, pada terang Tuhan, maka hidup kita akan menjadi penuh dengan sukacita dan damai sejahtera.
Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin.